Berikutnya adalah Pak Wiryo Noryono, SPD MPD. Beliau lahir di Banyuwangi 12 Februari. Nomor HP beliau silahkan dicatat. Mungkin ada kepentingan nantinya. Alamat email wiryo noryono@ac.id. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Wiryono, apakah sudah ada di ruangan, Pak? Sudah, Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Salam kenal, Pak. Dari saya Banyumasin, Pak. Salam kenal juga, Bapak. Terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Alhamdulillah, Pak. Bisa kenal walaupun di dunia maya. Menempuh pendidikan S1 dan S2-nya bimbingan konseling di Universitas Negeri Surabaya dan magisternya di Universitas Negeri Malang. Saat ini sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Adapun jabatan pernah menjadi ketua gugus layanan BK di Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2018 sampai sekarang, ketua PIP Krisis Center 2020 sampai sekarang, dan pengalaman berorganisasi menjadi sekretaris tua APKIN Jawa Timur 2020 sampai dengan sekarang. Ada beberapa buku karya beliau, aplikasi teori belajar dalam layanan BK, filsafat dalam teori konseling, panduan implementasi konseling, penerimaan dan komitmen. Demikian biodata beliau secara singkat. Silahkan Pak Wiryo, saya kasihkan hak sepenuhnya kepada Pak Wiryo Noryono untuk menyampaikan materi dan memandu acara ini. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Oke, saya tak meng-share dulu link Google Drive yang bisa Bapak dan Ibu download. Itu sudah saya share di chat. Itu adalah Google Drive materi hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin share ini dulu ya. Share data. Ini supaya kita bisa mengisinya bersama-sama. Saya sedang share screen sekarang. Bapak dan Ibu, silahkan mencoba untuk membuka HP-nya atau laptopnya. Kemudian coba diklik ini, Bu, Bapak Ibu ya. Tolong diklik www.menti.com. Jika sudah, nanti tolong dimasukkan kodenya. Kodenya adalah 6390587. Saya cobakan jadi gini ya, kalau di saya www.menti.com gini. Ini muncul. Kemudian di sini dimasukkan kodenya. Kodenya tadi adalah 63. Nah, kodenya adalah 639090. Kemudian 58587. Setelah itu disubmit. Nah, ada pertanyaan di sini. Nah, silakan pertanyaannya di sini. Apakah program per kelas, per jenjang berbeda atau sama? Jadi misalkan kalau Bapak dan Ibu membuat sebuah program berdasarkan asesmen, itu kelas A dan kelas B di kelas 7 misalkan, itu berbeda atau sama? Jika sudah, nanti misalkan jawabannya adalah sama, maka disubmit aja. Nah, ini sudah masuk beberapa. Terima kasih. Kemudian ini sudah masuk lagi, masuk 16. Jawabannya sama, berbeda, sama, berbeda. Program per kelas berjenjang 1, programnya sama. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu, pada halaman 2-nya.
Jika tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan ada yang berbeda, ada yang sama, maka pertanyaan berikutnya adalah dalam pandangannya Ibu dan Bapak, sebutkan 3 keterampilan yang perlu disediakan oleh layanan BK untuk siswa-siswanya. Bapak dan Ibu mohon menjawabnya keterampilan, bukan jenis layanannya. Misalkan keterampilan problem solving, empati, problem solving, mengatasi lingkungan, penghargaan tanpa syarat, keterampilan komunikasi, regulasi diri, berpikir kritis. Oke, bagus sekali Bapak dan Ibu. Oke. Empati, ada komunikasi, pemecahan. Oh, banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Inspirasinya sekarang masih 26. Kita lanjut terus, kita tunggu terus. Kita akan mencoba untuk mendiskusikannya. Kita awali dulu dari sini Bapak dan Ibu. Dari grafik yang sudah kita tentukan tadi, kita peroleh, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama adalah sebagian besar dari Bapak dan Ibu membuat programnya sama per kelas. Ya. Jadi kalau kita melihat data pertanyaan yang pertama, itu terjawab bahwa sebagian besar itu sama. Sebagian besar sama. Per kelasnya sama. Ini yang perlu hati-hati Bapak dan Ibu. Mengapa saya mengatakan hati-hati? Karena kalau kita menggunakan asesmen, berarti otomatis kemungkinan datanya akan berbeda. Jika datanya berbeda, maka potensi untuk program pasti akan berbeda. Gitu ya. Artinya kalau kita memang maunya nanti itu menggunakan asesmen sebagai sebuah dasar menentukan sebuah program, maka jangan menutup diri untuk menyamakan semua program. Mari kita membuat program satu berdasarkan kebutuhan, betul-betul kebutuhan kelas, dan terlebih lagi nanti berdasarkan kebutuhan pribadi. Ada satu bidang atau sebuah komponen yang tidak tergarap dengan baik, menurut saya pribadi. Ketika saya mengamati di beberapa sekolah, apa itu program yang tidak tercover dengan baik, itu adalah perencanaan individual. Selama ini kita terjebak dengan menyusun program untuk layanan dasar. Tapi untuk perencanaan individual itu hampir jarang tersentuh. Padahal perencanaan individual itu datanya juga sama, yaitu data berdasarkan need assessment. Di era pandemi kayak begini, Bapak dan Ibu, saya pernah memberikan sebuah materi di sebuah tempat di Lamongan. Saya mengatakan begini, bahwa dengan kondisi sekarang dan juga berdasarkan kebutuhan peserta didik, maka porsi untuk layanan atau perencanaan individual itu menjadi lebih tinggi. Karena kita berdasarkan data, nanti kita mencoba untuk membuat kurikulum masing-masing individu. Kurikulum masing-masing individu. Terutama jika Bapak dan Ibu pada level SMA atau SMK, itu menjadi PR yang besar. Jadi pada poin pertama nanti, mari kita bersama-sama mencoba untuk mensepakati bahwa jika kita menggunakan data asesmen itu benar, maka kita tidak boleh menutup diri per masing-masing kelas memiliki perbedaan program. Terlepas nanti akan ada permasalahan laporan atau apa, ya itu nanti menjadi sebuah permasalahan yang kita perlu pecahkan bersama. Tapi mari kita mencoba untuk melihat bahwa ketika datanya berbeda,
maka kita tidak usah mengeneralisasikan, kita mencoba untuk mendatakannya berbeda-beda. Itu yang menjadi sebuah poin pertama ketika kita melakukan sebuah asesmen. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat satu hal yang menarik. Pertanyaan saya kedua adalah, Bapak dan Ibu sudah mampu menyebutkan banyak keterampilan nih. Banyak keterampilan. Maka kita perlu mensepakati juga nih, Bapak dan Ibu. Kalau kita mau membuat need assessment, maka need assessment itu kan tidak hanya berdasarkan pada tugas perkembangan atau aspek pribadi siswa. Tetapi need assessment itu juga bisa kita melihat dari perkembangan kondisi budaya, sosial, ekonomi di sekitar kita. Kita juga bisa melihat need assessment berkaitan kebutuhan atau kepentingan stakeholder. Gitu. Dan ada yang unik lagi Bapak dan Ibu. Ini karena di Bali, karena saya sedang berbagi, saya belajar kepada Bapak dan Ibu yang ada di Bali dan di Mataram, maka pertanyaan saya berganti satu begini Bapak dan Ibu. Mengapa tidak ada keterampilan yang berurusan dengan atau keterampilan yang langsung to the point berkaitan dengan Trihita Karana? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena itu adalah sebuah local wisdom dari Bali. Nah, ya, salah satu local wisdom. Itu itu perlu kita menjadikan sebuah need assessment juga di sana. Need assessment juga di sana. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya juga pengen Bapak Ibu juga yang ada di sini juga. Sudahkah Bapak dan Ibu menggunakan Mentimeter itu menjadi sebagai bagian dari assessment? Kalau sudah diketik iya, kalau belum diketik belum ya Bapak Ibu ya di kolom chat ya. Pertanyaannya sudah belum? Mentimeter Bapak Ibu gunakan tadi? Nah, itu kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah. Karena ini pun juga sudah kita melakukan, nanti kita berarti belajar Mentimeter. Nah, kalau bisa nanti kita belajar Mentimeter sebelum Google Form. Google Form sangat mudah. Kalau dengan Mentimeter kita sudah tahu datanya, kita sudah punya grafiknya, kita tinggal memotong atau kita screenshot begini, kita bagikan di grup atau kita buat di PowerPoint kita, itu sudah enak Bapak dan Ibu. Sudah sangat nyaman. Jadi misalkan saya ini, PPT saya sekarang sudah berubah menjadi ini. Jadi ketiga keterampilan yang sudah di asesmen kepada Bapak dan Ibu ini adalah ini. Jadi saya secara tidak langsung sejak awal sudah melakukan asesmen. Saya sudah melakukan sebuah asesmen. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba lagi Bapak dan Ibu. Ada beberapa asesmen yang perlu saya gali dari Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita mencoba mempraktekannya dan juga belajar tentang Mentimeter. Berikutnya Bapak dan Ibu tetap menggunakan Mentimeter. Saya ingin Bapak dan Ibu mengisi ini. Bentar, saya buka. Kodenya berbeda nggih Bapak dan Ibu. Kodenya berbeda. Kodenya sekarang adalah 79. Kodenya adalah www.menti.com. Kodenya adalah 7999870. Sekarang saya mencoba mengajak Ibu dan Bapak melakukan asesmen. Ibu dan Bapak coba dipilih 3 bidang karir apa yang
potensial dikembangkan di sekitar ibu dan bapak. Yang potensial. Silahkan dipilih bapak dan ibu. Nah, coba bapak dan ibu mengeklik www.menti.com, kemudian menggunakan kodenya adalah 7999870. Nah, sudah masuk datanya? Masuk. Oke, ada 4 yang masuk. Oke. Lihatlah Bapak dan Ibu, dengan menggunakan Mentimeter, kita juga sudah mengetahui tentang kebutuhan peserta didik kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu murid saya, peserta didik saya di sekolah, maka dengan saya menjelaskan begini, saya bisa tahu, oh ternyata kebutuhan peserta didik saya adalah bidang saintifik. Jadi layanan karir saya nanti akan berurusan dengan saintifik misalkan. Coba kita lihat lagi, apakah ada perubahan atau tidak? Kita tunggu sampai 35-an supaya separuh lebih. Oke. Jadi lead assessment, bahkan kita bisa gunakan pada beberapa waktu Bapak dan Ibu. Tidak hanya karena tergantung bagaimana asesmen itu mau digunakan. Apakah asesmen itu digunakan untuk program atau untuk kegiatan-kegiatan perbaikan. Dengan begini saja, dengan menggunakan Mentimeter, dengan waktu kurang lebih 5 menit, saya sudah mengetahui, oh kira-kira saya harus memberikan porsi saya lebih banyak bicara tentang scientific bisnis. Nah, scientific dan bisnis. Karena ini menjadi sekarang berubah menjadi bisnis. Oh, tetap ya kejar-kejaran lah. Berarti 3 tinggi inilah yang perlu kita berikan bidang karirnya. Jadi kita kembali lagi kalau begitu. Kalau tadi saya menyebutkan tentang keterampilan yang sudah Bapak Ibu sebutkan, maka pertanyaannya adalah relevan enggak ya keterampilan yang tadi saya sebutkan di awal dengan bidang karir yang diminati anak-anak saat ini, yaitu bisnis saintifik. Ini tentu versinya Ibu dan Bapak ya. Ini versinya Ibu dan Bapak. Kalau versinya peserta didik mungkin menjadi berbeda. Mungkin bisa jadi berbeda Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah 37. Bagus sekali Bapak dan Ibu. Nah, sudah bergeser. Ini ya ada 2 besar ya, saintifik, bisnis, dan arsitektik. Jadi ada 2 besar itu. Kita mencoba untuk berlanjut. Nah, ini pun sama sekarang. Pertanyaannya adalah berdasarkan ketiga keterampilan di atas, bidang karir tertinggi di atas, maka keterampilan apa yang dibutuhkan menurut Bapak dan Ibu? Oke, bidang karirnya adalah saintifik, bisnis, dan artistik. Sekarang pertanyaannya adalah apa kebutuhan dari 3 bidang karir tersebut menurut Bapak dan Ibu? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mendukung sukses di bidang saintifik, bisnis, dan arsitektik. Seni. Silakan Bapak dan Ibu. Keterampilan apa ya yang dibutuhkan untuk mendukung 3 bidang karir tertinggi di atas? 1, berarti keterampilan komputer atau ICT. Oke, bagus. Kemudian keterampilan apa lagi Bapak dan Ibu? Kecakapan, bahasa. Oke. Kemudian ada skill, pemecahan masalah, berpikir kritis. Apalagi Bu, ada keterampilan ICT, oke. Promosi,
cara menjual, numerikal, hitung-hitungan duit ya Bu ya, ini untung rugi atau enggak dan seterusnya. Oke, bagus sekali Bapak dan Ibu. Oke. Oke, terus bergerak datanya. Ini kepentingan. Ada berarti kepentingan akan keterampilan bahasa Inggris. Ada keterampilan ini dan seterusnya. Ada komputerisasi. Oke, kelas 9 masih bergerak lagi. Oke, bagus, bergerak lagi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, nah kita bisa melihat Bapak dan Ibu, dengan begini saja kita bisa tahu keterampilan apa yang dibutuhkan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini sudah menjadi program kerja kita? Program kerja kita. Misalkan, jika ada keterampilan bahasa Inggris, ini hasil asesmen ya. Jika ini kita sudah memiliki keterampilan bahasa, keterampilan komunikasi, seberapa besar porsi itu kita latihkan? Seberapa besar nih porsi itu kita latihkan? Nah, ini menjadi sebuah hal yang kita bersama ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini. Oke, Bapak dan Ibu sudah cukup. Saya rasa itu dua pertanyaannya. Kita kembali untuk berdiskusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, asesmen, instrumen asesmen, dan model pemberian layanan untuk asesmen itu kan kita sudah bisa menjadi bergeser-bergeser. Kalau dulu kita patokannya kan pakai menyebar kertas, terus kemudian kita sudah mulai bergeser ke Google Form. Cuma kalau Google Form tampilannya menjadi kurang menarik, Google Form kurang menarik. Akhirnya kita juga bisa menggunakan Mentimeter tadi. Dari Mentimeter tadi kita juga bisa melihat bahwa jika Bapak dan Ibu itu adalah siswa saya dan pasti datanya akan berbeda dengan siswa yang asli, maka bisa berubah. Bisa berubah karena nggak mungkin anak-anak sekarang itu senang saintifik itu sedikit sekali bahkan mungkin bisa jadi lebih senang ke bisnis, lebih senang ke estetik karena lebih senang untuk menjadi YouTuber, menjadi pekerjaan seni, pekerjaan kreatif dan sebagainya. Nah, ini habis ini kita akan belajar banyak tentang asesmen, termasuk saya akan membagi karena ada beberapa yang belum menguasai tentang Mentimeter, nanti juga akan saya berikan. Hari ini kita langsung aja berbagi tentang Mentimeter, bagaimana menerapkan Mentimeter. Oke, Bapak dan Ibu. Saya ingin mungkin ini langsung aja nih karena karena kita sudah Mentimeter, maka saya ingin berbagi dulu tentang Mentimeter bagi yang belum mungkin bisa mencatatnya sedikit-sedikit supaya nanti bisa mempraktekannya. Terlebih ini sudah ada di YouTube, nanti kita bisa melihatnya di YouTube kembali. Saya akan mencoba untuk mulai dari bagaimana menggunakan asesmen dengan Mentimeter. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita beralih ke beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita perlu untuk membuka namanya mentimeter.com. Jadi kita buka namanya mentimeter.com. Karena saya sudah nanti tinggal Bapak dan Ibu submit di sini. Karena saya sudah membuka, maka saya tinggal your presentation. Tapi jika Bapak dan Ibu belum memilikinya, Bapak dan Ibu bisa mendaftar. Nah, misalkan saya tak logout ya Bapak dan Ibu ya. Logout nanti begini. Tampilannya akan begini. Bapak Ibu nanti bisa sign up. Ini bagian pendaftar awal. Bagian pendaftar awal tinggal klik ini. Nah, Bapak Ibu bebas mau memisahkan ini dulu
Atau memilih alternatif yang kedua. Alternatif pertama adalah memasukkan email, kemudian memilih password, nama, dan sebagainya. Atau langsung saja, kalau saya kemarin langsung ini, selama saya sudah punya akun Google Gmail, saya tinggal pilih ini, kemudian diproses sudah masuk. Ya, ini sudah masuk ke sini. Nah, sekarang bagaimana saya membuat asesmen? Tinggal ditambahkan new presentation. Tambah di sini, diketik dulu judulnya apa Bapak dan Ibu. Misalkan asesmen siswa. Oke, tinggal di-create. Tinggal di-create. Kemudian jika sudah di-create, tampilannya akan polos begini. Bapak dan Ibu tinggal memilih saja. Apa yang Ibu Bapak pilih? Model jawabannya nanti mau menjawab modelnya gini, tampilannya begini, atau rating, atau pertanyaan terbuka begini, atau model skala, atau model yang lain. Bisa ada pilihannya macam-macam. Misalkan saya mau membuat model apa ya? Model beginilah, rating. Nah, misalkan saya mau menggunakan apa namanya sosiometri. Siapakah yang kamu pilih untuk belajar bersama? Misalkan di sini ada nama Dadang, ada nama Septi, ada nama Winda, ada nama Berio. Oke. Jika sudah, kita juga bisa backgroundnya mau kita ganti. Misalkan mau kita ganti yang lain. Pilih background mana Bu? Nah, kalau pilih background yang warna gini juga bisa. Warna yang lain juga bisa. Bebas, Bapak Ibu dipilih aja. Terus kembali ke sini. Sekarang tinggal kita bagikan ke siswa kita, yaitu menti.com. Mereka sudah masukkan ini. Dan kemudian kita masukkan kodenya 58566. 58566. Nah, gitu. Sudah. Nanti kita juga sudah bisa menemukan jawaban. Siapakah yang menjadi pilihan mereka untuk belajar. Nah, secara tidak langsung kita sudah menerapkan prinsip sosiometri. Jadi secara tidak langsung kita sudah menerapkan prinsip sosiometri. Tinggal nanti mereka kita kasih jam, misalkan Bapak Ibu di sekolah, mereka mengajarkan di rumah, dikasih linknya itu, tinggal present. Sudah, nanti coba sekarang Bapak Ibu mengisikan. Mengisikan ini kodenya ada 58566. Di aura aja Bu, enggak apa-apa. Siapa yang mau dipilih silahkan. Nah, ini belum ada yang masuk ya. Nanti silahkan anak-anak klik www.menti.com. Kemudian kodenya adalah 58566. Kalau ini Bapak Ibu sudah bisa masuk, coba kalau Bapak Ibu masuk, itu nanti sudah silakan dipilih. Mereka bisa, ini grafiknya akan naik kayak tadi itu, kayak yang pilihan bidang. Artinya dengan begitu kita sudah melihat, oh ternyata yang populer adalah ini. Nah, ini sudah ada masuk. Populer adalah ini. Oh, ternyata banyak yang mau belajar dengan saya nih. Jadi saya populer karena mungkin saya nggak tahu kenapa. Oh, ada bermacam-macam. Sudah berubah. Oke, Bapak Ibu tinggal diam begini aja. Sosiometrinya sudah jadi nih. Siapa yang populer? Nah, kan selesai Bapak dan Ibu. Nah, selesai. Kita sudah tahu, oh siapa sih yang nggak dipilih teman-temannya? Oh si Winda ternyata. Mengapa ya Winda nggak dipilih ya? Mengapa ya kamu nggak memilih Winda ya? Nah, jadi sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita sudah bebas dan sudah bergrafik bagus begini. Tinggal kita pilih aja. Misalkan kalau di saya bisa ada
aplikasi macam-macam ada. Kita tinggal print screen aja atau bisa pakai snipping tool untuk meng-cut ini. Jadi siapakah yang dipilih sudah selesai. Jadi kita sambil menjelaskan kepada anak, terlebih kalau anak-anak saya tidak tahu ya kebiasaan teman-teman SD, SMP, SMA, siswa-siswa itu kalau dikasih Google Form itu masih mau menjawab atau tidak ya. Kalau di kampus saya itu kok Google Form itu malah susah untuk menjawab dan susah untuk mengontrol. Maka yang sering saya lakukan adalah ketika saya mengajar online begini, maka saya juga sekaligus menampilkan ini, sudah saya langsung peroleh data. Ini bagus datanya. Kalau ini nggak pengen di-share kan juga bisa. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, sudah selesai. Nah, enak, kita sudah punya data. Jadi kita bisa menambahkan lagi di sini. Tambahkan lagi apa di sini misalkan. Apa alasanmu? Misalkan ada juga Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak pengen menggunakan, ada juga aplikasi ini. Tanya jawab. Misalkan apa yang mau kamu Anda tanyakan? Oke, coba Bapak Ibu sekarang kita ini. Apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Nah, saya tidak menggunakan aplikasi Zoom, saya langsung menggunakan menti.com. Jadi dari menti.com 5856.6. Sekarang Bapak Ibu sampaikan ketik apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan nih berkaitan dengan asesmen dan juga apa yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Dan alhamdulillahnya, syukurnya tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan enak nih. Mohon maaf mewakili Pak. Ya silakan Bapak. Banyak peserta yang baru mengenal Menti, terus diulang di awal daftarnya tadi Pak, yang pertama daftar Pak. Oke Bapak dan Ibu. Ini nanti juga akan saya kirimi filenya aja ya, file bagaimana petunjuknya nggih. Tapi saya ulangi sekarang karena biasanya kalau Bapak dan Ibu pengennya itu diulangi dulu ya. Saya ulangi lagi dari awal. Sebentar, ini jaringan internet saya kok ya juga mendip-mendip. Yang paling penting Ibu dan Bapak, yang pertama adalah membuka akses www.menti.com. Ini penting ya. www.menti.com. Nah, ini masih muter-muter. Oke, biasanya tampilan awalnya adalah seperti yang di layar ini Bapak dan Ibu. Saya coba logout dulu. Masih belum ini belum apa namanya belum. Kenapa ini di Surabaya jaringannya? Semoga yang di Bu Eni di Jakarta juga ada trouble ya Bu Eni ya. Surabaya ini sepertinya kok jaringannya atau belum bayar pulsa ini. Bapak dan Ibu ini harus logout dulu biar Bapak Ibu bisa tampil. Ya, yang paling penting adalah menti.com. Nah, ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah bisa. Menti.com. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akunnya, Bapak dan Ibu tinggal sign up. Sign up. Nih, diklik ya. Diklik. Paling mudah, Bapak dan Ibu paling mudah, Ibu itu harus membuka akun Gmail-nya dulu, akun Google Mail-nya, baru kemudian langsung di sini. Klik sign up with Google. Diklik gini aja, sudah nanti bisa langsung masuk di proses di sini. Keluar sini Bapak dan Ibu. Nah, ketika keluar di sini, kita sudah bisa langsung menggunakan ini. New presentation. Nah, kan diklik aja, klik. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu tinggal menuliskan
judulnya maunya apa nih? Judulnya mau misalkan asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, tinggal kemudian di-create gini. Sudah masuk ke layarnya di sini. Kalau sudah layar di sini, maka Bapak Ibu bebas. Bapak Ibu mau membuat pertanyaan apa nih? Pertanyaannya mau jenisnya apa? Multiple choice, atau seperti ini, atau seperti ini. Nanti kira-kira tampilannya ada di layar tengah itu ya Bapak dan Ibu ya. Atau model skala, model ranking, model tanya jawab, atau ini tanya jawab ini bisa juga anak-anak diminta, oke silakan apa pendapatmu, nah, juga bisa. Atau juga bisa apa yang kalian tanyakan silakan diketik, nanti juga bisa. Ada juga model kuis, ada juga mungkin model jawaban kayak begini. Nah ini adalah pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu. Kalau nanti di atas di sini ada namanya tema, nah ini hanya memilih backgroundnya kayak apa yang Bapak Ibu kendaki. Nah, Bapak Ibu kendaki apa, nanti backgroundnya bisa kita pilih. Tapi harus memilih dulu tipenya. Nah, karena tipenya ini, maka temanya adalah apa Bapak dan Ibu. Backgroundnya apa, karena backgroundnya mau background kayak gini juga bisa. Tinggal kita membuat pilihan nih. Pilihan. Siapa yang kamu, klik di sini di question. Siapa yang kamu pilih untuk bla bla bla, misalkan EW. Nah ini sudah, itu juga bisa menambah pilihannya, tambah aja misalkan. Nah ini juga bisa. Nah jika sudah, nanti kita bisa langsung meminta siswa kita untuk mengetik www.menti.com, kemudian kodenya adalah 4801036. Jadi ini adalah kode, yang di atas itu adalah kode. Dan ini Bapak dan Ibu membuatnya, ini kalau tidak berbayar, membuatnya adalah 2 hari. Misalkan kalau besok saya presentasi, saya hari ini presentasi, maka paling lama saya membuatnya 2 hari kemarin. Kalau 3 hari sebelumnya itu tidak bisa, karena ini gratisan. Nah, jadi nanti tinggal diklik aja present, sudah tampil, sudah data bisa masuk. Selama anak-anak tahu kodenya www.menti.com, kodenya adalah 4801036. Ini main kode saja. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti jika ada pertanyaan atau yang belum paham dengan itu akan saya kirim filenya dan bisa juga lihat dari YouTube. Gitu ya. Ada juga tadi pertanyaan yang berbayar, ya bisa berbayar, ada yang juga yang gratis, Bu. Ya, kalau gratis itu seterusnya, Bu, selamanya nggak ada batasannya. Cuma dia nanti akan membatasi jumlah pertanyaan atau jumlah slide-nya. Tergantung Bapak Ibu yang milih yang mana. Nah, itu kalau kita menggunakan Mentimeter. Jadi lebih mudah ya Bapak dan Ibu ya, lebih bagus, lebih bagus. Ah, ini ada lagi Bu. Monggo kalau Bapak Ibu bertanya silakan ya Bapak dan Ibu ya, biar tidak terlewat-lewat ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi ketika pada awal sesi ini, kita mensepakati dulu bahwa asesmen, jika kita menggunakan asesmen, maka ada kemungkinan data-data per kelas itu berbeda, sehingga bentuk programnya dimungkinkan berbeda. Yang kedua adalah ketika kita melakukan need assessment, tolong tidak hanya melihat itu menjadi tugas perkembangan saja. Ya, tidak tugas perkembangan saja. Tapi kita juga bisa melihat banyak aspek yang perlu kita assessment. Baik dengan keterampilan masa kini, baik juga dengan kondisi lingkungan budaya sekitar, dan seterusnya. Gitu. Sekarang saya ingin berbagi Bapak dan Ibu yang lain. Jadi
kita berbagi. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki file sosiometrika atau apapun itu, atau AUM atau AKPD yang biasa Bapak Ibu gunakan? Saya mencoba untuk membuka misalkan Bapak dan Ibu ya, ini saya itu kan menggunakan misalkan saya menggunakan model, misalkan Bapak Ibu itu memilikinya adalah Excel. Nah, saya belum share screen. Oke, saya share screen sekarang. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kemarin ada banyak pertanyaan tentang aplikasi-aplikasi non-tes, yaitu AUM, AKPD, sosiometri, dan sebagainya, saya rasa banyak yang ada tersedia di Google, di Google sudah banyak sekali, dan biasanya mereka menggunakan basisnya adalah Excel. Yang menarik adalah ketika Excel itu datanya kita manual, datanya satu-satu Bapak dan Ibu ya. Misalkan kayak begini. Jadi misalkan ada sebuah instrumen, misalkan ini aplikasi standar kompetensi kemandirian peserta didik, Bimbingan Konseling misalkan. Bapak Ibu bisa mengisi ini kalau ada di Google, terus kemudian ada peserta didik apa, kemudian tinggal masukkan data pribadi ini dan seterusnya. Kemudian ada masukan ini dan ini biasanya manual Bapak dan Ibu. Ya. Biasanya manual. Sebenarnya kita juga bisa ini tidak menjadi manual. KD 101 ini kita juga bisa menggunakan Google Form untuk kita manfaatkan. Daripada capek-capek dan seterusnya, ya kita membuat Google Form, tapi masukannya ke sini nanti tidak kerja angket cetak, kemudian diisi mereka, dari mereka isi, ditulis, kemudian dimasukkan input satu dan seterusnya. Sehingga pekerjaan membuat program itu menjadi lama gara-gara nunggu asesmennya aja kok lama banget ya. Nunggu asesmennya lama banget ya. Belum lagi yang lain-lain, belum lagi menganalisis dan sebagainya. Sekarang kita mencoba menggunakannya dengan Google Form. Oke. Saya mencoba untuk membuka Google Form dulu nih Bapak dan Ibu. Pakai Google Form. Bapak dan Ibu kan sudah familiar ya dengan Google Form ya. Saya yakin sudah banyak yang familiar dengan Google Form. Nanti saya juga tolong diajari kalau ada Google Form saya kurang benar atau apa, nanti mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu. Ini Google Form saya. Saya mau menggunakan sosiometri misalkan ini ya. Saya mau menggunakan sosiometri dulu. Bagaimana sosiometri bisa kita masukkan dalam Google Form dengan data yang sudah ada. Kita misalkan saya punya beberapa siswa. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bu siapa tadi ya? Saya harus buka kolom chat. Kolom chat saya. Oh, sebentar ada tadi konsepnya. Kalau misalkan siswanya banyak, apakah bisa? Bisa Ibu kalau kita menggunakan dengan pola Google Form. Dengan pola Google Form itu kita tinggal milih aja. Kita membuat misalkan ini nanti bahasanya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri dengan kok sudah keluar.
Nah, Bapak Ibu sesuaikan sendiri dengan kondisi Bapak dan Ibu. Bahasanya apa ini misalkan sosiometri misalkan, atau pakai bahasa yang lain ya. Misalkan saya memilihnya siapa yang Anda pilih misalkan. Ya, ini bisa juga deskripsinya apa, monggo. Terus nama siswa siapa, bisa ditambah juga tentang apa ya? Kalau di kami itu nih nomor induk ya, Bu ya, nomor induk ya. Nomor induk atau bisa juga dibahasakan yang lain. Nah, kita kan mudah sekali kalau pakai Google, pakai apa namanya, pakai sosiometri juga lebih mudah. Tinggal kita memilih buat pilihan satu sama buat pilihan dua. Pilihan satu, nah pilihan satu, kita tinggal masukkan aja di sini. Kita pilih, di sini ada banyak pilihan, ada pilihan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan aja namanya siswa kita, bla 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 seterusnya. Bisa ditambahkan lagi di sini. Jika sudah begini, untuk yang kedua, pilihan kedua, ini saya hapus dulu ya. Pilihan kedua, kita kan tidak perlu lagi mengetik namanya ini Bapak dan Ibu. Namanya kita tinggal ini aja, duplikat. Tinggal kita aja sini, copy pilihan dua. Itu. Mudah kan ya Bapak dan Ibu untuk membuat sosiometri dengan ini aja kita sudah mudah. Kemudian tinggal kita kirim atau nanti kita juga bisa men-settingnya dulu. Ada banyak setelan. Nanti kalau ada pertanyaan dan ini silahkan disampaikan langsung ya Bapak dan Ibu. Kalau kecepatan ya monggo saya diingatkan ya Bapak dan Ibu. Ya. Setelah ini jadi, misalkan, tapi nanti ini bisa juga ditambahkan juga alasan dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya menyebutkan nama-namanya saja. Okay? Sudah, maka beres Bapak dan Ibu. Tinggal kita setting dulu. Satu anak itu bisa mengisi berapa kali. Kalau hanya bisa mengisi satu kali, ya kita batasi aja. Batasi satu tanggapan. Kemudian simpan. Baru kemudian dikirim. Kemudian cari tautannya. Tautannya diperpendek. Nah, diperpendek sini di copy, kemudian tinggal kita kirim ke kelas. Nah, sudah selesai. Kalau ini mau diperpendek lagi dengan tulisannya bagus, ya tinggal gampang Bapak dan Ibu. Kita bisa memilih bit.ly, bisa memilih tini, dan sebagainya. Untuk mempersingkat atau menamai tautannya. Nah, ini kan gampang Bapak dan Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa mengisi itu, dicentang-centang aja. Misalkan, anggap saja saya juga mengisi lah. Misalkan saya mengisi bla 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 bla, misalkan nama saya video, misalkan video, kemudian nomor ibu saya 1. Pilihan saya pertama memilih siapa ya? Saya memilih Nabila lah. Kemudian pilihan kedua saya memilih Niken. Tinggal dikirim aja Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi itu sudah bisa nanggapi ya. Ada lagi misalkan siapa yang mengirim. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti sudah datanya muncul. Datanya muncul. Kalau kita butuh Excel ya tinggal ini aja. Ada titik pojok di atas ini. Nah, tinggal diklik, sudah keluar. Werio, nah, tadi saya mencoba. Werio itu memilih Azari dan Niken. Dan seterusnya. Tinggal kita masukkan ke data Excel-nya. Mengapa? Karena hampir sebagian besar data-data di sosiometri itu menggunakan Excel. Banyak yang besar menggunakan Excel. Oke. Mungkin dari situ dulu Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Ini. Saya pakai model yang lain.
kita sudah punya namanya instrumennya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya di rumah. Ini ada item pernyataan. Item pernyataannya nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya, Bapak dan Ibu. Bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Oke, Bapak Ibu kalau sudah membuka Google Drive, Bapak Ibu coba bisa membuka AKPD latihan, ada di luar. Soalnya takut saya kalau yang model lain itu gue pakai RAR, nanti Bapak Ibu kesulitan. Bapak Ibu bisa memilih AKPD latihan. Ini misalkan AKPD latihannya kita melihatnya pribadi sosial. Di sini silakan Bapak Ibu mengisi nama Ibu, instansi, NIP, punya, monggo. Kemudian kita membuka instrumen. Biasanya kalau model luring itu kan kita mencetak ya Bapak dan Ibu ya, mencetak dan seterusnya. Nah sekarang enggak, kita mencoba ini ada instrumennya di sini. Instrumen ini nanti kita masukkan ke Google Form. Nanti dari data Google Form itu yang akan kita masukkan ke data individu. Jadi di bagian bawah di sini, bagian bawah sini itu ada home, instrumen, input, individu, kelompok, analisis, dan cetak. Misalkan ya, ini mudah sekali Bapak dan Ibu. Ini item pernyataannya. Item pernyataan ini nanti kita masukkan ke Google Form. Dari Google Form itu nanti datanya kita masukkan ke data individu. Caranya bagaimana? Caranya kita buka Google Form-nya dulu. Saya buat baru aja. Misalkan saya sudah membuka Google Form. Ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa membuka Google Form ya. Oke, tinggal pilih aja ini ditambah kosong. Kemudian kita mengisikan sesuai dengan judulnya. Judulnya tadi apa ya? Judulnya adalah AKPD misalkan. Judulnya adalah AKPD. AKPD. Monggo, ini deskripsinya apa? Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri ya. Bla pokoknya Bapak dan Ibu bisa memilih. Ada baiknya Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu tidak bingung, maka komponen apa yang ada di sini di bawah itu kita sesuaikan dengan form Excel yang sudah disiapkan. Kita lihatnya di mana? Kita lihatnya di tab individu. Di individu dia butuh nomor urut, nomor induk, nama, jenis kelamin, umur, kelas, tanggal. Paling tidak ini komponen utamanya. Sehingga di Google Form-nya kita paling tidak juga sama, mulai dari nomor urut. Kemudian ini dikasih boleh, wajib diisi. Nah, biar mereka mengisi. Kemudian setelah nomor urut kita bergeser kepada nomor induk. Kita bergeser juga kepada nama. Misalkan nama. Kita bisa juga bergeser pada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin nanti kita harus bagi dua aja ya Bapak dan Ibu ya. Jangan 3, jangan lebih. Misalkan laki, di sini perempuan. Nah, sudah kita wajibkan juga. Sudah. Jika sudah, nanti ada apa lagi? Umur. Nah, bisa tambahkan juga. Nanti biar copy paste-nya dari Google Form ke Excel itu lebih mudah. Umur.
Ini kan kalau membuat Google Form ini kan kita hanya sekali aja Bapak dan Ibu ya. Selama kita punya ingat password gitu kan masih bisa kita cari-cari lagi. Umur, kelas, tanggal lahir ya. Berarti umur tambah kelas. Monggo nanti diisi apa? Misalkan 7A misalkan dan seterusnya. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang kita memasukkan pertanyaannya Bapak dan Ibu. Pertanyaan di mana? Kita lihat di instrumennya. Nah, instrumennya apa? Misalkan saya belum mengerti makna ibadah. Ya sudah, tinggal diklik sini, klik kanan, di copy, kemudian dimasukkan ke sini, masukkan sini aja. Nah, kita bisa membuat pilihan di sini. Pilihannya apa? Mau kotak centang? Boleh. Misalkan kotak centang, ya, jawabannya, ya, tidak. Sudah selesai. Kemudian kita tinggal menambahkan lagi di sini. Menambahkan, klik lagi sini, cari nomor 2, copy. Sebenarnya saya pengennya memberikan file ini juga, tapi kalau memberikan file ini nanti Google Form-nya ikut Google Form saya. Bapak dan Ibu tidak bisa tahu data yang Bapak Ibu gunakan. Sehingga yang untuk kerjaan ini Bapak Ibu harus mengerjakan sendiri nanti setelah pelatihan untuk data siswa atau data sekolah Bapak dan Ibu. Tiba-tiba penuh nanti datanya Pak. Iya, datanya penuh. Yang susah itu apa Pak? Yang susah nanti saya di WA, Pak saya minta data sekolah ini, Pak saya minta data sekolah ini. Minta akses Pak, minta akses. Minta akses Pak. Nah, itu yang nanti yang berat itu Pak. Nah, sudah. Tinggal Bapak Ibu gini aja sudah, santai aja sambil tidur-tiduran bisa ini. Ya, tidak, gitu aja Bapak dan Ibu. Sudah selesai. Jadi nanti ada pertanyaan mana yang wajib? Apakah ini semua wajib diisi? Kalau wajib diisi ya tinggal digeser aja nih Pak. Digeser bawah ini. Sini ada lagi wajib diisi, wajib aja. Wajib. Gitu aja Bapak dan Ibu. Misalkan wajib ya wajib aja. Nah, bisa kan Bapak dan Ibu ya? Saya pikir ini mudah sekali. Nah, ini tinggal dikirim. Mana linknya? Diperpendek, salin, sudah kita share kepada siswa kita. Nah, kita share. Sudah di-share sudah enak, wis. Tinggal tidur. Ini salah satu keunggulannya Google Form itu kalau kita nge-share terus ditunggu aja sampai besok-besok ya tidak apa-apa. Terutama daerah-daerah yang jaringannya memang agak susah, siswa tidak bisa bareng-bareng sama kita. Itu enaknya pakai Google Form demikian Bapak dan Ibu. Data-data yang masuk tadi di-download, tinggal nanti dimasukkan ke sini, sudah masuk ke sini kepada bagian individu sini, mulai dari nomor urut, nama siswa dan seterusnya. Sudah datanya masuk. Cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah data yang di Google Form itu biasanya jawabannya iya dan tidak. Data yang diminta di sini adalah 0 dan 1. 0 itu tidak, 1 itu iya. Jadi nanti data yang di Google Form itu tinggal di-replace saja. Di-replace menjadi ya itu 1, tidak itu 0. Setelah begitu baru kemudian dimasukkan ke sini. Itu Bapak dan Ibu ya. Misalkan di sini ya, data yang replace bagaimana ya gampang aja Bapak dan Ibu. Misalkan di sini kita kelihatan ini. Misalkan tidak kelihatan ini. Nah, misalkan ini. Misalkan tinggal di replace saja Bapak dan Ibu. Tinggal di replace saja. Ya, di replace jadi 1.
Replace all. Nah, ya sudah berubah. Ini nanti ada lagi tidak. Oh, sorry. Di blok dulu, misalkan, kemudian kita replace. Sini di replace, kemudian tidak itu jadi 0. Replace all, close. Sudah. Jadi sudah Bapak dan Ibu tinggal nunggu data sudah selesai. Ini sudah masuk ke sini. Nah, data sudah masuk ke sini, data masuk ke analisis, data sudah siap cetak. Selesai Bapak dan Ibu. Tinggal menginterpretasikannya. Saya selalu mengatakan kalau interpretasi itu sebaiknya tidak pakai rumus. Kalau interpretasi itu biasanya harus memang kejelian kita dalam mencermati data. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah itu Google Form yang penting dapat item pertanyaan dari AKPD dan bisa langsung nge-link. Nah itu gitu. Jadi yang di-replace dari hasil Google Form yang kita dulu jadi Excel Pak. Nah jadi gitu. Jadi kan data yang dari Google Form itu kalau di-download itu jawabannya iya dan tidak. Nah jawabannya biasanya iya dan tidak. Nah maka itu yang di-replace dikodekan sesuai dengan kode yang ada di aplikasi. Kalau di aplikasi ini saya men-settingnya adalah 0 dan 1 untuk perhitungan. Maka data dari Google Form tadi yang sudah di-download itu yang kemudian di-replace ke sininya harus berupa 0 atau 1. Masuk ke sini harus 0 atau 1. Supaya itu bisa diangkakan. Gitu. Mudah kan? Nah, mudah Bapak dan Ibu. Boleh ini, boleh Bu Rahayu. Jika jawabannya nanti langsung skor 1 atau 0, bagus Bu, bagus. Jadi kita tidak perlu kecek 2 kali, bagus, tidak apa-apa Bu. Boleh Bu Rahayu, tidak ada masalah. Jadi mana Bapak Ibu yang mudah? Nah, mana yang Bapak Ibu mudah? Kalau memang belum bisa ya biasanya kita membuat replace. Tapi kalau memang bisa langsung 1 atau 0 itu bagus, lebih cepat. Nah, lebih cepat itu memang. Tapi sejak awal dikasih pengantarnya. 1 itu menunjukkan iya, 0 menunjukkan tidak. Di kata-kata di deskriptifnya. Di sininya, di bla 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 ini nanti dijelaskan bahwa alternatif jawaban iya berarti 1, jawaban tidak 0 gitu. Takut saya, tapi ini juga perlu hati-hati. Takut saya kalau ada anak-anak yang menganggap ini adalah sebuah penilaian, maka mereka sejak awal sudah tergiring bahwa oh kalau nanti enggak aku dapat 0, jadi jawabanku nanti jelek ya. Kalau gitu aku jawabnya 1 aja wes, 1 aja udah. Nah itu menjadi penilaiannya tidak objektif lagi, datanya tidak baik lagi. Jadi ya dipertimbangkan, ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang itu bisa disiasati, kalau itu bisa disiasati ya Bu Rahayu ya, artinya mereka bisa tahu bahwa ini bukan penilaian, ini bukan tentang mengukur prestasi atau maksud rapor dan sebagainya, maka itu boleh. Tapi jangan sampai nanti kalau kita sejak awal sudah memutuskan misalkan iya 1, 0 tidak itu 0 di dalam instrumen awal, itu nanti bisa jadi terbaca oleh siswa kita bahwa kalau nanti saya menjawab 0, nilai saya jelek. Kalau begitu saya tak menjawab yang 1 aja lah. 1 semua, sehingga datanya menjadi data tidak valid lagi. Gitu. Google Form bisa dibuat daftar hadir juga kan Pak? Bisa Bu. Ini nanti juga melihat, selama ini pelatihan-pelatihan itu membuatnya pakai Google Form. Bahkan pelatihan-pelatihan itu membuat sertifikatnya itu pakai Google Form. Sertifikat kita misalkan itu pakai Google Form. Google Form dibuat, dari Google Form itu nanti kita ngelingkan dengan email. Sudah bisa langsung masuk ke sana. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang bisa kita lakukan bersama Bapak dan Ibu. Tinggal bagaimana kita
mensiasati sesuatu yang sudah ada di kita. Sesuatu yang sudah ada di kita. Jika itu membutuhkan analisis, ya kita bisa menggunakan itu. Dan itu rumusnya sederhana, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini kita juga berbagi trik ya. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan. Kalau pengen membuat, oh kalau begitu saya tak ingin membuat lah. Nah ini kan ke depan, ketika Bapak Ibu sudah mahir, nah, ketika Bapak Ibu sudah mahir, maka kan kita tinggal belajar. Oh sebenarnya bagaimana sih cara membuatnya? Membuat rumus-rumus begini, yang paling mudah itu meniru. Rumus behavior itu kan pertama kali Bandura itu kan meniru, ditiru, diulang-ulang, baru kemudian dimodifikasi. Sama seperti modelnya Ki Hajar Dewantara, itu juga niru dulu, ngamati, niru, nambahi. Nah, jadi sama Bapak Ibu juga bisa lihat, oh berarti atas ini, misalnya atas saya blok ini adalah aspeknya. Atau ada komponennya. Aspek di sini ini juga adalah komponennya. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa melihat ini ada rumusnya di sini. Kita lihat aja rumusnya di sini. Apa maksudnya ini? Rumus, ada rumus, nah ini tidak ada. Kemudian pun juga sama input, berarti tidak ada input, tidak penting ini. Kemudian di kelompok ini data dari mana? Bapak Ibu tinggal bisa melihat ini. Oh, ini berarti menjumlah, kurung, jadi dijumlah dari data individu. Nah, individu ini berarti kan tab individu. Tab individu dia mengambil dari J14 sampai W14. Jadi dia mengambil dari J sini sampai W. Oh, begini. Jadi nanti kalau saya akan membuat baru dan itemnya cuma sampai 10 untuk satu aspek, maka di kelompok sini saya harus mengubah W-nya bukan 14, tapi W-nya adalah 10. Oke, bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita bisa meniru begitu Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa kita tiru Bapak dan Ibu. Nah, ini pun juga sama, jumlah. Berarti jumlahnya itu tadi begitu. Berarti dia mengsum dari sheet sebelumnya, mulai kolom 14, J14 sampai dengan kolom W14. Kalau kolomnya kurang dari W14, maka ya kita tinggal mengurangi aja di sana. Termasuk ini juga aspek ini. Oh, kemudian ada persentase itu berarti begini. Nah, rumusnya begini, dipelajari. Oh, dari analisis masuk ke sini dan seterusnya. Nah, sudah masuk analisis, ini analisis nanti bisa masuk satu-satu Bapak dan Ibu bisa mencobanya. Tinggal masuk, ini datanya berarti data dari awal sana. Nanti bisa juga kita mencetaknya di sini. Ini kolom cetak. Nah, ini adalah Indonesia. Logonya bisa Bapak Ibu ganti yang lain, UPT-nya atau sekolah Bapak Ibu yang lain. Sudah jadi nama konselor atau guru BK-nya monggo diganti sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, udah Bapak dan Ibu. Sudah, sekarang apa yang mau ditanyakan? Oh, silakan Bu. Nah, tinggal mic-nya belum dinyalakan Bu. Nah, silakan Ibu. Iya Pak, makasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Bu. Yang tabel yang Excel setelah Google Form lalu pindah ke Excel itu Pak. Iya. Ini sejarahnya dari mana? Iya. Ini dari Excel dulu Bu. Dari Excel yang kita dapatkan dari Google Form. Iya, itu putus tadi saya sedikit di situ Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, ini kan misalkannya Google Form-nya begini. Iya. Ini saya belum mengisi ya. Saya coba isi dulu.
biar nanti ada datanya. Misalkan tautannya ini nah ini misalkan isinya ya Bu ya, saya isi satu, kemudian ini saya acak aja ya. Tidak muncul Pak. Oh, belum muncul ya? Iya, makanya keputus tadi karena kadang muncul kadang hilang. Oh gitu, sebentar saya perhatikan dulu, kemudian saya ini sudah muncul Ibu? Iya. Muncul ya. Nah ini misalkan Google Form yang harus saya isi ya. Iya, udah ngerti. Nah ini Lanjut. Ini kemudian kelasnya dipilih, tanggal lahirnya tanggal sekarang aja. Iya. Oke, sudah ya, kita masuk. Oke, kita kirim. Iya. Oh sorry, umur saya salah Bu, umur saya harusnya masih angka 2 tahun, 1 tahun. Iya. Tahun ya. Oke, sudah dikirim. Ya. Nah, ini kan kita tinggal mendownload saja Bapak dan Ibu. Sudah ada responnya 1. Ya, udah ada jawaban ya. Terus kita buka di plus. Oh, di titik 3 ya. Titik 3. Titik 3 nanti ada download tanggapan. Download tanggapan ya. Betul. Nanti Ibu silakan download aja. Kira-kira nanti jawabannya begini Bu. Oh ya. Ini street, ini jawabannya ya. Ya. Maksud saya tadi yang ini kan tinggal kita pindah aja, berarti data ini sudah lengkap ini data-datanya ini. Sesuai dengan tabel yang tadi. Iya. Tinggal kita pindah aja. Yang belum lengkap adalah ini. Ini kan di sini jawabannya tidak. Nah, inilah yang nanti kita ganti dengan replace tadi. Angka tidak, bukan angka ya, ini huruf ya. Kalimat tidak, kata tidak, itu kita replace menjadi 0, kata iya itu 1. Oh iya. Sudah. Kalau kita ubah di poin yang di Google Form bisa kan Pak? Bisa. Oh, iya. Jadi langsung udah muncul. Bisa langsung muncul 1-0, bisa muncul juga. Nah, jadi ini kan saya buka pakai 1-0, maka langsung muncul 1. Iya. Nah, kalau pakai ya tidak, berarti ya tidaknya harus dirubah dulu menjadi 1 atau 0. Caranya? Replace. Nah, saya misalkan gini, misalkan tabel tadi di sini ya, ini kelihatan ya tabelnya ya? Enggak. Oh, enggak kelihatan? Iya, masih Google Form. Oh ya sebentar. Iya, makanya tadi keputus di sini Pak, karena tampilannya hilang muncul. Oke, sebentar. Karena ya namanya lewat online dari begini nih Bu ya. Ya nggak apa-apa, harus sabar Pak. Harus sabar, enggak apa-apa Bu, saya sabar ini Bu, tenang aja. Ini sudah muncul Bu? Lagi loading, iya, udah. Nah, ini misalkan ini misalkan iya tidak ya Bu ya, kelihatan ya? Iya. Nah, mungkin, mana tadi? Ini di Google Form tuh Pak? Ya, ini saya anggap Google Form ya, saya anggap sama-sama Excel ya. Iya. Tinggal aja di blok Bu. Blok. Di blok, dicari di sini, replace. Nah, ini kelihatan Bu? Enggak. Pojok. Replace Bu, Control F. Control H. Oh iya, bisa. Anggap aja bisa Pak, ngerti ya. Lanjut. Ada replace. Nah, ini tidak, ini kita ganti replace menjadi 0. Kelihatan ya udah muncul. Nah, muncul ya? Iya. Replace ganti 0. Kemudian replace all. Iya, bisa. Selesai. Sip. Iya, kita sama. Iya, kita replace menjadi 1. Iya. Oke. Oke, mungkin itu ya Bu ya? Iya, siap. Berarti dari nomor 1 sampai nomor sekian langsung replace semua blok ya? Boleh blok langsung ya. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Luar biasa Pak, ilmunya keren. Yang keren itu Bapak Ibu semuanya ini. Sampai Bapak Ibu semua ini pura-pura tidak tahu aja. Sebenarnya keren-keren semua ini Bapak dan Ibu.
Monggo Bapak dan Ibu, ada yang tanyakan lagi? Kita berarti sudah menggunakan beberapa macam. Yang pertama tadi kita bisa menggunakan Mentimeter untuk membuat asesmen. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Form dipandu dengan Excel. Sudah, kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi Bapak dan Ibu? Era-era sekarang ini yang dibutuhkan ya yang cepat-cepat begini ya Bapak Ibu ya. Tadi pertanyaannya Pak, bagaimana kalau nggak bisa kemana-mana, nggak ada sinyal, harus cetak ya dengan terpaksa Bapak dan Ibu ya harus memang cetak. Kalau mau terpaksa dengan cetak ya dengan cetak. Gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu punya apa namanya ya, punya sumber daya yang kuat sekolahnya, itu kita bisa membuat sebuah web, basisnya web itu web database. Jadi orang masuk ke situ langsung masuk semua. Itu bagus. Nah, bagus. Tapi ya kapan-kapan itu kita diskusi bersama. Tapi untuk sementara kita yang membuatnya sederhana dulu aja, yang bisa kita jangkau. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan dari situ? Karena memang banyak sekali ya sekarang itu jenis-jenis tes, asesmen tes, bukan asesmen tes ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan sebagai bentuk asesmen. Nah, misalkan juga yang saat ini ngetren, nah, itu pernah diajarkan, saya kasih tahu juga ya, di waktu di pelatihan di Surabaya, itu menggunakan ini Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa menggunakan ini ya. Coba saya share screen ya. Share screen, mana ya share screen ini? Oke, ini Bapak Ibu sudah biasa menggunakan ini ya. Quizzes. Kahoot. Belum Pak, belum. Ajarnya Pak. Ini ada quizzes. Ini ada quizzes ini Bu. Ini quizzes ini juga lebih mudah ini. Quizzes itu bahkan lebih menarik. Quizzes Kahoot itu menarik ya Pak ya. Tadi sudah biasa menggunakan sepertinya ya. Ya, ini gampang aja nih Bu. Nah, ini misalkan saya pernah membuatnya ini misalkan. Nah, ini soal lama ini ya. Ini bisa dicoba ya Bu. Coba ini agak lama tapi ini Bu ya. Mana ya yang tidak ini ya, yang tidak ini tes dulu ini. Nah, misalkan ini Bu, misalkan Bapak Ibu yang ada di situ, saya kirimi, ada di sana kan ya, ada kelihatan ya Bu ya. Silakan klik di apa namanya, kalau di YouTube, di Google itu kelihatan Bu. Ini joinmyquiz.com. joinmyquiz.com, kemudian ada kodenya 357408. Coba Bapak Ibu yang ada di sana yang belum pernah mencoba MyQuiz atau Quizzes, coba di Google Chrome-nya atau Mozilla-nya diklik, dicari joinquiz.com. Nah, ini sudah ada Bu Winda masuk. Bu Winda sudah masuk. Ada Pak Ali masuk, ditunggu yang lain. Silakan masukkan kodenya 357408. Ya, ada Bu Umi Kalsum. Maaf Bapak dan Ibu terganggu jaringan sehingga tadi keluar. Mohon maaf. Nah, ini sudah ada masuk 3 orang. Kita mencoba untuk mulai. Semoga jaringannya juga lancar Bapak dan Ibu ya. Ini
godaannya jaringan internet ya begini nih. Masih belum bisa jalan karena mungkin kendala. Ini sudah mulai. Kita mulai Bapak dan Ibu bermainnya game. Oke, Bapak dan Ibu, ya selamat untuk ini Bu ya, Bu Gayu ya. Wah, Bu Gayu juara 1 ternyata. Kemudian disambung oleh Bu Eka. Wah, ini ada Bu Rotea. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah asesmen yang menyenangkan, Bapak dan Ibu. Mereka tidak sadar bahwa sedang di asesmen. Ya, kalau kita membuat pakai klasikal, pakai kelas, pakai kertas, kemudian dikumpulkan waktu kita sudah habis, tapi kita belum mengasesmen, belum menganalisisnya, dan seterusnya. Nah, apakah ini harus diterapkan aturan mainnya kepada siswa? Monggo Bapak dan Ibu, monggo Bapak dan Ibu yang bisa memutuskan mau pakai aturan atau tidak, monggo. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau menggunakannya lebih baik dengan misalkan pakai nama asli boleh, itu lebih baik memang lebih baik. Itu nanti seperti itu kan untuk kognitif ya Bapak dan Ibu. Itu juga bisa untuk skala sikap, skala psikologis itu bisa. Nah, tinggal diudak-udak. Itu sudah saya bagi juga link YouTube-nya untuk bisa Bapak Ibu untuk mengecek. Nah, ya apa cara membuatnya monggo. Pakai quizzes. Ya, jadi sebenarnya dengan era sekarang itu kita harusnya sudah mulai bisa menggunakan banyak jenis aplikasi. Nah, aplikasi sudah, kalau membuat ribet, tapi dengan aplikasi yang ada itu ternyata sudah bisa menarik dan tidak disadari kalau mereka sedang di asesmen loh. Seringkali kalau kita men-settingnya untuk mengasesmen itu mereka tuh jadi blok. Mereka ngeblok, kemudian datanya nggak valid dan seterusnya, sehingga kebermaknaan asesmen menjadi kurang. Nah, kita bisa menggunakan banyak media-media yang sudah bisa kita manfaatkan untuk menemani mereka sekaligus melakukan sebuah asesmen. Nah, dan Ibu itu menarik. Termasuk Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan konteksnya begini Bapak dan Ibu. Menurut saya pribadi ya sambil sharing-sharing ya, kita sharing-sharing aja Bapak dan Ibu. Kita juga perlu untuk membuat sebuah roadmap yang besar bahwa kita mengajar itu kita juga mengasesmen. Bukan mengajar ya, memberikan layanan ya. Memberikan layanan itu juga mengasesmen. Karena terlebih lagi kita kan punya namanya evaluasi hasil, evaluasi proses. Dan sebenarnya kalau kita utun itu apa ya? Kita berjalan dengan rel itu tanpa kita sadari kita sudah memiliki banyak data untuk PTBK. Ya kan Bapak dan Ibu? Apa yang kita butuhkan? PTBK terus bisa jalan. Bahkan asesmen itu bisa dilakukan terus karena asesmen itu kan tidak harus kita menunggu akhir tahun. Siapa tahu program semester depan bisa berubah, siapa tahu
program sudah jalan, kita perlu melakukan asesmen baru lagi. Mengapa? Karena ada COVID misalkan kayak kemarin. Itu mau tidak mau kita melakukan sebuah need assessment baru. Kita tidak bisa menggunakan program yang lama sebenarnya. Karena kita tidak boleh begitu. Kita harusnya menggunakan asesmen terbaru dalam kondisi COVID ini, apa yang bisa kita layankan. Apa metodenya? Bagaimana modelnya? Dan seterusnya. Nah, apakah dengan model, ya, termasuk apakah dengan model Google Form yang monoton begitu bisa kita gunakan? Apakah dengan Excel yang itu bisa kita gunakan untuk siswa kita? Nah, kita mulai bergeser, mulai ada sebuah pergeseran. Termasuk juga ini juga ada banyak pertimbangan ya Bapak dan Ibu. Misalkan jika kita menggunakan analisis AKPD, ujung-ujungnya nanti kita membuat tentang list keterampilan yang dibutuhkan. Kita kerja dua kali. Mengapa kita tidak melist dulu keterampilannya begini, terus kita sodorkan kepada siswa, sehingga kita tahu, oh kamu butuh ini. Saya butuh ini. Yang tertinggi apa? Sudah selesai. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Dengan keterbatasannya Bapak dan Ibu yang dimiliki, waktunya terbatas, semuanya terbatas, maka apa yang bisa kita lakukan dengan tidak? Nah, ini, makasih. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung di-share-kan Bapak dan Ibu. Bagaimanapun juga, asesmen itu menjadi bagian roh layanan kita. Layanan bimbingan dan konseling itu salah satu rohnya adalah melakukan sebuah asesmen. Dan ingat Bapak dan Ibu, dalam melakukan sebuah asesmen maupun itu mohon untuk melakukan sebuah triangulasi data. Jadi membandingkan beberapa data. Jadi kita tidak hanya terpaku pada satu data saja, tapi kita bisa memiliki dan membandingkan dengan beberapa data yang ada. Jadi asesmen itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik bagi kita bersama. Contoh sederhana misalkan asesmen yang penting ya kalau nggak begitu, ini asesmen untuk evaluasi hasil ya misalkan ya. Bapak dan Ibu, saya mau menantang Bapak dan Ibu yang ada di sini semua. Bapak dan Ibu bisa menyalakan stopwatch. Saya akan mencoba menantang Bapak dan Ibu untuk menahan nafas. Tapi menahan nafas yang tidak dipaksa. Selama 3 kali atau 5 kali, senyaman Bapak Ibu. Kelima, nanti ditahan nafasnya. Setelah dikeluarkan, ditahan. Berapa lama Bapak Ibu kuat untuk menahan tanpa dipaksa ya. Jadi tahan nafasnya. Oke, bisa dimengerti Bapak dan Ibu? Oke, jika bisa dimengerti, maka kita melakukannya sekarang Bapak dan Ibu. Saya itu mulai dari 5 ke 1 ya. Kalau 1 berarti kita sudah mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ambil nafas, keluarkan. Hitungannya terserah Ibu dan Bapak sekalian. Ambil nafas, keluarkan. 3, ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, tahan. Berapa detik? Silakan diketikkan di kolom komentar berapa detik Bapak Ibu mampu menahan. Saya mau menampilkan suatu slide. Silakan nanti Bapak Ibu periksa. Di slide ini sudah nampak di kamera di layar Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu ada sebuah patokan Bapak dan Ibu. Ketika orang mampu menahan nafas itu di bawah 50 detik itu masih terkategori dalam kesehatan yang rawan penyakit. Kalau sudah 60 itu di atas itu kategori sehat. Saya melakukan asesmen. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini, tapi sudah sehat semua ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang di bawah 60 itu kategorinya perlu olahraga, perlu kesehatan yang lebih dijaga lagi. Nah, dengan demikian apa program layanan BK yang akan kita berikan Bapak dan Ibu? Nah, silakan, kita memiliki banyak program. Kita bisa memiliki LKPD, lembaga peserta didik kita untuk mengontrol kesehatan.
Ini bukan faktor usia Bapak dan Ibu, Bu Yeti, ini bukan faktor usia. Jadi tadi awal saya sudah melakukan asesmen sederhana tentang kesehatan. Saya sudah melakukan, kemudian saya merancang kegiatan layanannya, termasuk penugasan dengan LKPD-nya, worksheet-nya. Baru kemudian akhirnya saya ukur lagi, ayo Bu, saya ajak latih pernafasan, saya ajak latih mindfulness misalkan. Kemudian saya ajak lagi latihan pernafasan namanya Buteyko dan seterusnya. Kemudian selama 3 minggu, baru kemudian saya melakukan evaluasi hasil. Dengan cara apa? Pernafasan lagi. Sudah. Itu sudah jadi sebuah riset loh Bapak Ibu. Sudah menjadi PTK loh nanti. Saya sudah melakukan asesmen pre dan post tanpa kita sadari dengan sederhana. Dengan sederhana. Jadi kalau di sini ya mungkin karena kulturnya ini ya, budaya Bapak dan Ibu itu luar biasa, kita kalangan luar biasa, banyak tanaman dan sebagainya, sehingga banyak jalan kakinya, banyak ini. Sehingga nafasnya Bapak dan Ibu itu di atas 30 rata-rata. Saya jam 9 sampai jam 11 tadi, saya mengisi materi pernikahan di Madiun, itu malah usia anak-anak remaja kita, itu rata-rata di bawah 30. Di bawah 30. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini garapannya siapa kalau begini ini Bapak dan Ibu? Adakah tugas perkembangan yang berkaitan dengan kesehatan? Tanpa kita sadari kita sudah melakukan sebuah asesmen. Ingat Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu ukur siswa Bapak dan Ibu berapa banyaknya, berapa dia kemampuan dia menahan nafas tanpa dipaksa loh ya Bapak Ibu ya. Sampai nggak usah dingoyokan, tanpa dipaksa. Kalau itu di bawah 30, 40 berarti salah satu BK itu memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah advokasi, sebuah dukungan sistem untuk peningkatan kemampuan kesehatan. Nah, itu penting. Jadi, itu sebuah asesmen Bapak dan Ibu, sebuah asesmen sederhana, tapi itu mengenal ya Bapak dan Ibu. Itu mengenal. Dan itu belum ada di bukti penyataan item-item di AKPD. AKPD yang ada itu tidak ada ngukur kesehatan. Oh segini kesehatan saya ya. Oh saya berarti kategori segini ya. Dengan sebuah asesmen yang sederhana kita bisa menghasilkan sebuah program yang luar biasa juga. Satu lagi Bapak dan Ibu yang mungkin ingin saya pesankan kepada Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah hots, hati-hati jangan sampai membuatnya cuma sekali pertemuan. Karena satu kali pertemuan itu belum bisa menghasilkan sebuah keterampilan. Hati-hati. Saya kalau mau melatihkan pernapasan tadi itu, salah satu pernapasan, itu latihan dasarnya itu paling tidak 6 minggu. 6 minggu. Jadi 6 minggu itu sebagian dari, ya itu bagian sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini macam-macam Bapak dan Ibu, macam-macam. Jadi asesmen itu kan bisa menjadi sesuatu yang menarik, tapi yang paling penting adalah by record, by data. Datanya itu tersimpan dan terdokumentasi. Nah, ini bisa kolaborasi dengan guru penjas dan sebagainya. Bahkan guru penjas pun belum tentu tahu bahwa kesehatan siswa kita segitu ya. Belum tentu tahu loh ya. Yang tahu kita. Nah, ya. Termasuk pun juga begini Bapak dan Ibu. Kita itu kan seringkali membuat gaya belajar misalkan. Gaya belajar kita itu gaya belajar kinestetik, audio, atau apa saja Bu? Visual. Kita bisa menggunakan banyak triangulasi data. Gaya belajar itu kan seringkali kita melihatnya itu. Tapi kalau dalam perspektif lain itu bisa jadi berbeda. Artinya kita perlu membuat sebuah triangulasi data. Datanya itu kita padu padankan dan kita bandingkan. Ada juga cara Bapak Ibu yang paling mudah untuk kita menguji seberapa sih gaya belajar mereka, apakah mereka gaya belajar analitik atau mereka gaya belajarnya adalah auditory imajinatif. Salah satunya begini Bapak dan Ibu, yang ini sering kan. Bapak Ibu bisa begini Bapak Ibu tangannya. Oke, sekarang sebagai seorang guru yang baik itu selalu memiliki imajinasi dan konsentrasi. Ya kan Bu ya? Selalu memiliki imajinasi dan konsentrasi. Coba perhatikan tangannya Ibu, kedua jari Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak berhasil, berarti Bapak Ibu bukan guru yang baik ini, bukan guru yang profesional.
Nah, coba bayangkan, perhatikan terus, tidak usah melihat saya, tapi perhatikan kedua jari Bapak dan Ibu. Fokus di kedua jari Bapak dan Ibu. Entah mengapa kedua jari Bapak dan Ibu semakin lama semakin lengket, semakin lama semakin lengket. Entah mengapa semakin lama semakin lengket. Saya akan menghitung mundur angka 3 sampai 1, angka 1 nanti betul-betul lengket. Bayangkan entah mengapa jari Bapak Ibu menjadi lengket. 3, semakin lengket, tidak bisa lepas. 2, semakin lengket, tidak bisa lepas. 3, betul-betul lengket, tidak bisa dilepas oleh Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu mencoba untuk membuka, maka jari Bapak Ibu semakin lengket. Sekarang coba ulaskan, kasih lem. Bayangkan Ibu mengasih lem yang paling kuat, paling lengket menurut Bapak Ibu. Kasihkan di sela-sela jari Ibu. Rasakan entah mengapa aliran lem itu menjadi semakin kering, semakin lengket. Rasakan betul-betul lengket, semakin lengket, tidak bisa lepas. Saya akan menghitung mundur lagi, semakin lengket, tidak lepas. Saya menghitung mundur 3 sampai 1, setiap hitungan membuatnya menjadi semakin lengket, tidak bisa lepas, bahkan oleh Ibu sendiri. 3, semakin lengket, tidak bisa lepas. 2, semakin lengket, tidak bisa lepas. 1, betul-betul lengket, tidak bisa lepas. Semakin Bapak Ibu mencoba untuk membukanya, maka semakin lengket, tidak bisa lepas. Semakin lengket, tidak bisa lepas. Oke, siapa Bapak Ibu yang masih lengket, silakan angkat jari kirinya, tangan kiri atau tangan kanannya. Yang masih lengket. Betul, bagus Bapak dan Ibu. Kalau yang lengket berarti guru-guru yang profesional. Nah, kalau ayo coba siapa yang lengket, siapa yang masih lengket? Oke. Bu Juni lengket, Bu Yeti lengket. Siapa lagi Bapak? Bu Putu lengket, Bu Purba lengket apa enggak Bu Purba? Kalau enggak lengket dipotong sertifikasinya Bu Purba. Kemudian ada Bu Ana lengket, Bu Sri Widati lengket. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin juga lengket bagi yang Bapak Ibu mencoba. Pak Ali lengket, Pak Ali. Wah, luar biasa Pak Ali. Ini berarti guru-guru peserta pelatihannya sudah lulus. Tidak usah menunggu hari Sabtu, sudah dapat sertifikat ini Pak Panitia ini. Luar biasa ini guru-guru. Tapi yang nggak lengket nggak usah dikasih sertifikat. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi dan berimajinasi. Sudah. Oke. Yang masih lengket siapa Bapak dan Ibu? Masih lengket? Wah, sudah lengket ya. Kalau masih lengket biar aja lengket. Saya tutup hari ini. Biar aja lengket, pulang pakai lengket gitu aja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat Bapak dan Ibu ya, ternyata kita itu memiliki kemampuan konsentrasi loh. Kita itu memiliki kemampuan imajinasi loh. Pak Wiryo, sambil yang lain tangannya lengket, Bu ini kayaknya angkat tangan tuh mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, monggo. Silakan bagi yang angkat tangan, silakan. Bapak dan Ibu, silakan. Bu Yeti mungkin sudah nggak lengket, Bu Yeti sudah lepas ya? Sudah lepas ya, ya Bu Yeti karena sudah lepas sertifikatnya ditunda. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ternyata kita memiliki kemampuan berimajinasi. Kemampuan, ini tanganku jadi kaku Pak, ini Pak. Wah, ini Bu, ini kalau dikasih uang langsung enggak kaku ini Bu bau. Bu Ayu ini, nanti tenang aja Bu, habis ini kasih uang langsung tangannya menjadi lemas, langsung menerima uang. Jadi kita bisa membuatnya ini menjadi semacam asesmen juga. Oh, kalau kita asesmennya kan bisa menjadi bermacam-macam nih Bapak dan Ibu. Oh, kalau mereka siswa kita saya gitu kan aja mampu berimajinasi, berarti kalau ada guru-guru yang mengatakan, oh mereka itu nggak bisa konsentrasi, oh mereka itu nggak bisa berimajinasi, salah. Mengapa salah? Karena mereka, Bapak Ibu guru yang lain, belum bisa untuk mengkondisikan anak itu. Bisa jadi. Belum bisa mengajak mereka untuk atau belum bisa memberikan instruksi yang lebih jelas kepada anak. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Saya pernah
ada pernah Bu gini, ada pernah ini cerita yang lain ya Pak Bu ya, ini agak melenceng dari tema yang harus saya bawakan ya. Ada seorang peserta pelatihan, karena pelatihan saya salah satunya dengan siswa, mereka mengatakan, dengan guru itu mengatakan begini, Pak, siswa saya itu tidak pernah bisa konsentrasi begini. Saya juga nggak bisa berkonsentrasi Pak. Saya konsentrasi itu bla 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 gitu ya. Dia menganggap saya nggak bisa konsentrasi gitu. Kemudian saya ajak Bapak, boleh nggak saya menguji sesuatu Bapak? Nah, ya. Ternyata beliau bisa lain. Artinya apa? Bapak terbantahkan loh. Bapak bisa konsentrasi. Loh iya ya Pak ya. Siswanya Bapak ada. Karena ikut pelatihan saya, maka besok Pak kita coba dengan siswanya Bapak. Di kelas lewat streaming gini, ada beberapa orang mereka bisa konsentrasi juga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa instruksi saya lebih jelas. Nah, jadi mudah dipahami dan seterusnya. Apa pertanyaannya? Kita melakukan sebuah asesmen sederhana. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi asesmen itu bisa menjadi sesuatu yang menarik Bapak dan Ibu. Oke. Itu menarik ya. Jadi kami menghipnosis siswa. Ibu sudah menghipnosis saya. Jadi saya sudah dihipnosis oleh Bapak dan Ibu yang luar biasa di peserta pelatihan kali ini. Jauh terlewat, tadi ada peserta yang menanyakan, kalau AKPD kan dari Excel, mungkin add-on yang sering Bapak pakai untuk mengkonversi ke Google Form-nya. Kan jumlah pertanyaan tuh banyak yang berupa Excel. Supaya lebih mudah, ada tipsnya mungkin Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu daripada kopas ke GF-nya gitu Pak. Iya, memang selama ini saya menggunakannya pakai manual biasa Bapak. Itu, tapi ini jujur Bapak ya Bu ya. Tapi karena memang saya tidak bersentuhan dengan siswa langsung, maka yang sering kali saya lakukan pada siswa itu, saya lebih menggali tentang keterampilan apa sih yang dibutuhkan saat ini dengan menggunakan bahasa-bahasa mereka Bapak dan Ibu. Sama seperti begini Bapak. Sekarang itu ada 2 tren yang dialami oleh siswa kita. Ada banyak tren. Salah satunya itu toxic relationship, hubungan yang beracun, hubungan yang tidak baik. Nah, maka kita tinggal mengakses apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk kondisi begitu. Apakah pakai sosiometri atau pakai yang lain dan seterusnya. Ada juga lagi sekarang yang menjadi fenomena yang di kalangan teman-teman remaja itu adalah insecure. Jadi dia merasa tetap menarik diri, insecure. Nah, artinya begini Bapak dan Ibu. Saya ya mungkin karena mungkin berbeda pandangan ya, beda pandangan. Ini saya memberikan pandangan yang lain. Saya melihatnya ada problem dan saya harus berdiskusi tentang apa keterampilan yang dibutuhkan. Jadi saya tidak lagi bertanya tentang apakah kamu insecure, apakah kamu ini, enggak, tapi saya ingin lebih bertanya tentang ada sebuah fenomena insecure yang dialami oleh kalian. Sebenarnya itu fenomena itu mau keterampilan apa yang dibutuhkan. Itu yang lebih ingin saya tawarkan kepada peserta didik saya. Karena ya mungkin dengan asesmen itu bisa Bapak dan Ibu. Saya ingin melihatnya menjadi lebih berbeda dalam sebuah pandangan siswa. Karena pada ujungnya ketika kita tahu dia insecure, maka ujung-ujungnya kan apa keterampilan yang dibutuhkan oleh dia. Maka saya lebih memilih kopas. Tapi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, saya memang sebagian besar masih membuat tarik-menarik dengan copy paste gitu. Jadi copy paste. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, kita juga perlu melihat tadi itu, perspektif needs assessment itu jangan hanya dilihat dari perspektif diri kita saja. Diri kita kepada siswa. Seakan-akan siswa itu kita butuh perkembangan. Hanya itu. Jangan lupa loh Bapak dan Ibu, perkembangan mereka luar biasa cepat loh Bapak dan Ibu. Tingkat perkembangan, level perkembangannya mungkin sudah berlewat-lewat loh dengan penyusunan konsep konstruksi awalnya. Keterampilan itu jangan sampai begini. Keterampilan yang dibutuhkan pada saat ini itu tertutupi gara-gara kita salah melakukan sebuah asesmen dengan menggunakan instrumen yang lama.
Nah, itu mungkin menjadi sebuah pertimbangan ya Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah, apalagi untuk sebuah program layanan, jangan sampai kita hanya mengandalkan sebuah instrumen-instrumen lama yang tidak relevan lagi dengan kondisi-kondisi anak-anak kita saat ini, dan kondisi-kondisi dengan anak-anak kita sendiri. Sebenarnya instrumen-instrumen itu sudah banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengklik bla bla bla, klik di Google itu pasti sudah muncul semuanya. Sudah muncul semuanya. Ya itu mungkin yang bisa kita sharekan ya Bapak dan Ibu. Dan pesan saya ketika kita mau nyusun ini, tolong betul-betul mengajarkan dan melatihkan skill. Ya, mengajarkan dan melatihkan skill. Jangan hanya hot, itu kan arahnya ke skill ya, minimal ke penerapan. Jadi mungkin itu yang perlu kita lakukan. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang perlu kita diskusikan, termasuk ini ada, oh iya, berbagi untuk hipnoterapi yang Oke, terima kasih Bu. Ini dari SMA sampai 25. Oke, monggo tidak ada masalah Bapak dan Ibu kalau memang ingin berbagi ya, berbagi monggo. Saya ini promosi nanti ya. Karena perubahan sekarang itu memang menuntut tentang bagaimana kita mengasesmennya lebih cepat, lebih konkret, lebih menarik. Karena kalau nggak menarik, mereka tidak mengisi. Dan juga butuh instrumen yang singkat. Oke. Tidak ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan. Ini kita belum sosiometer sudah bisa semua ya Bapak dan Ibu ya, instrumen-instrumen itu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sana tadi di Google Drive itu sudah saya kirimi beberapa file yang mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu dengan instrumen-instrumen yang lain. Mungkin nanti kalau saya memiliki instrumen-instrumen baru saya share di Google Drive itu, karena Google Drive itu kan masih bisa terbuka untuk umum ya. Nanti kalau ada materi-materi baru saya kirimkan ke sana. Termasuk bagaimana menggunakan Mentimeter. Nanti coba saya carikan PPT-nya supaya Bapak Ibu juga bisa melakukan sebuah langkah-langkahnya. Agar ada variasi bagaimana kita melakukan sebuah meditasi. Oke.